Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biwujudil jamaah wa nahana 'anil ikhtilaf wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi hidayat ummah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitab karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Al-ayat. Para ibu, bapak ingkang kula muliaken, monggo kita bersyukur wonten arsa Allah Taala keranten kita saged anggawe taklim niaban. Nikmate malih kita saged kepanggihan kali para ikhwan. Nek boten nonton taklim niaban boten saged dipakaken. Alhamdulillah saged panggih. Lajeng kula nyuwun izin dumateng ibu bapak beliau doa kula saged memenuhi napa ingkang dipun karepaken kali panaik. Kanten panaik niku nyanjangi kula supados kula bantu ikhwan-ikhwan khususipun nyapa Kebumen termasuk Pak Asbun iki kabeh awalan ya termasuk para yang lama dibanding nanti niku mengertosi atau mengerti kalau campur-campur wawan di bahasanya nggih. Dene pengen bahasa promo. Tapi kok nek anak muda kurang keren. Terus kalau badhe nyampeaken bab sejarah perjalanan niaba Kebumen. Kersanipun sing suwi karo sing rombongan sing enggal namun ngertos memahami sejarah perjalanan niaba Kebumen diharapkan semangatnya menggigit lajeng nopo kendel boten tiara anggenipun nyampaikan bab zaman ini karena zaman itu perintah Gusti Allah nek boten ditampake sayang akhirnya keadaan itu nggih kadosan sama kayak blunder boten paroke blunder boten jelas. Intinya menika anake kula awali kula jelasaken firman Allah ingkang nembe mawon kula waos. Menika wonten surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ingkang 11 ingkang artosipun kirana makaten a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika maka setelah itu atau demikian itu fatu maka serulah wastaqim dan istiqomah kama umirta seperti yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Wala tattabi dan janganlah kamu mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah. Waktu dan katakan olehmu maksudnya kanjeng Nabi Muhammad, aman tu katakan saya beriman bima dengan apa-apa anggap Allah yang telah Allah turunkan min kitabin dari berbagai kitab Taurat, Injil, Zabur, apa malih Taurat, Injil, Zabur, Quran ya. Ibu kita pertados bahwa Allah telah menurunkan bahkan suhu ya lembaran-lembaran kita mantap betul juga mantap. Wa umirtu dan aku diperintahkan kanjeng Nabi patut nyadari kula panjenengan kali ayat ini nyadari
bahwa aku telah diperintahkan li'adila bainakum, untuk berbuat adil di antara kamu. Oke, pesannya Allah, ya, pesannya Gusti Allah dibagi kita beliau. Supados namaraken iki. Lah kula damel istilah samangke sing kula pahami, mungkin ibu bapak sami sing yang sing terekam bukan 5 usul Islam, ya, menapa walaupun betul sakit lampai sedilo, tapi bukan salah, karena kan kudu sakit, zakat orang dulu gue ya, haji turun, jadi sakit tidak terangkat, turun. Kita kenal itu ukur 5 rukun Islam. Singkat kali mungkin kita dari sedolo kertas 5 perintah Islam. Kalian kan buatan 5 perintah Islam itu kenapa apa? Sekalian amarokum bimamsil bimamsil ini itu 5 perintah Islam. Nah kalau dalam makalah dan sampun jatuhi jempol kali badan bank pemenang pusat tahun kali 12 ini lembaga badan resmi saking kemenang Kementerian Agama, ya, saking pusat Jakarta itu melaksanakan penelitian ke Semarang, melaksanakan penelitian sing intine bahwa jamaah muslim ini akan garis keras apa boten ora film boten. Nah, tapi kalimatnya sing enak didengar wow penelitian jamaah muslimin di Semarang dan Google dimuat surat resminya dan belum itu 5 rukun Islam kalau kenal, 5 perintah Islam kadang kenal kadang bukan, kalau bagaimana kalau judulnya bukan 5 perintah Islam tapi 5 komando Nabi SAW, ya, umat Islam terbebas dari belenggu perpecahan umat. Betul nih 5 perintah Islam dilaksanakan, insya Allah umat Islam akan terbebas dari belenggu perpecahan. Bu intinya ini bu, lajeng sanit isi enggal. Jadi pertama pulau sampai akan kali putarnya Pak Kobiran di Jakarta menggunakan takdir biasa, yaitu Cikarang, pulau garis ini. Kalau sampai ini di ayat ini, nah ini yang keberapanya bahwa kita oleh Allah SWT diperintah untuk melaksanakan 5 seruan Islam. 5 seruan Islam itu apa mau orang dasarnya itu. Dasarnya firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat gangsal 11. Gimana kok? Pertama patuh, maka serulah apa setiaplah. Terus menawi kulo jangan jemblem, ngetok jemblem ya, mendel mawon niku bermaksiat kabeh Allah. Nah, berdakwah. Lah betul saged ya belajar. Dengan betul sakit masak, belajar kali di akhir sakit. Terus sakit ini bu karena belajar. Belajar kalau paling gambaran, paling panjangan kemudian dakwah kan bisa ngomong dakwah itu ada 3 jenis. Langkah di Nabi ngapain? Nyontohin dakwah di hal praktek. Karena betul sakit ngomong. Tapi kali dakwah di lisan pendidikan kata sekolah ini. Dakwah bisa. Sing terakhir yang tiga itu dakwah dikutuk. Betul ngomong tulis. Kanjeng Nabi kan kirim surat tentang raja-raja itu nanti dakwah secara dikutuk. Dengan tegas. Gibah Pak Kadun, saya bisa juga-juganya dakwah hal. Ini contoh sing apik. Ojo tuh jargoni ngajar ke orang dunia bila misalnya. Itu pertama, dakwah hal pasti doyo caket. Kalau mengendalikan beri dakwah yang baik. Kaping kali dakwah bisa mampu nih. Pertama sampai pakai damu-damu nih bisa ke cair. Dakwah pertama bin apa? Praktek. Kaping kali bil foto bil lisan dengan cara
sing kaping 3 bil kutu dengan tulisan. Soalnya riyen tahun 1903 enggalipun jamaah kula diberitani kali naik brebes Ustaz Mahmudi almarhum bahwa di Priok kerjanya kan jok kapal pengen dakwah tapi bukan sakit ngomong nulis yo SDW bukan tamat terus akhirnya caranya itu dikutuk yang baik nemu ayat ini ya. Terus dok ketarik rencana Mas aku nemu ayat ini di sini gini saya kita sebagai caranya nonton itu termasuk bentuk dakwah. Contoh ini perintah yang pertama supaya kita dakwah ampun menjel caranya itu belajar dengan 3 jenis. Perintah nomor kali nomor wastaqim supaya kita istiqomah supaya mantap dalam mengamalkan Islam. Karena Departemen Agama menerjemahkan wastaqim itu wastaqim kama umirta, hendaknya kamu istiqomah, kamu istiqomah itu mantap ya, kama umirta seperti yang Allah telah kita berikan. Dan Departemen Agama Al-Quran terjemahan agama menjelaskan wastaqim kama umirta, artinya kamu tetap istiqomah dan dakwah. Teman-teman dan mohon pokoknya aku yakin Islam itu benar, jamaah itu ada dalilnya, bukan namun konten. Kan kadang konten termasuk guru, artinya konten itu yang penting dibuat juga menyampaikan supaya aku mantap buat jamaah ini kalau dalilnya dengan Al-Quran waktasimu. Terus ayat yang mau ikut surat Asy-Syura ayat saderipun ayat 13 itu kan insyaallah ngaken Akhirul bina wala tatafarraqu. Itu surat Asy-Syura ayat 13. Tegakkan agama, akhirul bina wala tatafarraqu. Kamu jangan berpecah. Lagi ini namanya perintah berjamaah. Dan itu sepatutnya didakwahkan. Terus awal ini seperti aku nyampaikan wongnya membantah terserah karena sampai karena bahwa hak-hakku mirobiku, bahwa hak itu dari ucapan wala dan janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Ini hak kalau kamu mencari apa yang dilaksanakan. Dan ini kirang sempurna dakwaan itu mentokipun puncakipun itu kita saged melaksanakan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 100 langkung. Kalau ingkang ngatosipun bahwa sampaikan dakwah dan intinya pun dan apabila terjadi perdebatan ya, maka debatlah dengan yang benar. Kita harus mampu di apa istilah untuk melakukan baca-bacaan itu ampun alergi, ampun adil. Karena insyaallah diingatkan supaya berbata-batalah dengan cara yang baik. Itu. Terus pertama kewajiban berdakwah menyampaikan kebenaran Islam dan isinya termasuk jamaah. Karena ini ayat ini berkaitan dengan ayat 13. Jika wau akimul dina wa tafaruqi, tegakkan agama dan jangan berpecah belah di dalamnya. Terus niku sepatutnya disampaikan. Nah, awal kedua memang kalau menyadari kalau nanti takut kali ikuat neng, kamu kan gagal jawab sudah lama. Kenapa gak berani jawab jamaah? Jawabnya apa? Enten. Soalnya belum punya ilmunya ya benar. Atau yang itu siapa? Dia dirinya bertanya, belajar dan mengenai kasus pulau, ngertos di pulau yang saya akan termasuk tahu kali ini anak muda coba kumpulkan kapan terus kita datang kajian tentang pendalaman jamaah supaya semangat. Soalnya pulau kan dari usianya pun kepala 7 dan kalau untuk paling bonus. Nah, kalau punya diri makai pulau
mangke nopo kapan kan jadi dipundhut mati. Terus kurang kalau saya pengalaman dalam perjuangan betul sampai akan ke areanya ini. Jadi umpam ini saniki kan sepanjangnya kalau menyampaikan tapi apa takut karena sudah disorot, sudah diawasi dan macam-macam sing isinya medeni. Nah, kalau kan dalam perjalanan mengalami ini berpikir menurut keliru. Karena dilala, alhamdulillah, kalau pikanto nonton ya. Informasi penjelasan yang sepatutnya kita kendel. Terus sumberipun saking Kamas Kulo Bandung tahun 7 sekawan itu saja yang main kuliah Jakarta kenal kali anggota Cakra Dewa saking Kalona saking Prokerto namanya Pak Galuh itu diajak sebagai kegiatan pramuka nasional. Nah, wonten briefing pramuka nasional Bung Karno paham ya kemudian nanti kepanggil itu sanjang bahwa beliau mengatakan di dalam pertemuan itu bahwa di Indonesia ini tidak ada orang yang mengibarkan bendera Islam. Terus audiens pendengar itu jawab, oh itu rumah dia, oh itu bukan. Dia muncul sejak 1953, bukan nyebut namanya nopo. Ibu tahu 74, kalau kira saking sumber makat akan dulu dan ini terjadi ada juga. Lajeng 1991, 20 tahun kemudian Brebes mengenakan ta'aruf. Lalu Ikhwan Gasarin itu Gadudana dengan Gasarin kepanggil mantan anggota Cakra Dewa. Sanjang wonten kami bahwa dulu Pak Karno pernah mengatakan di Indonesia sudah ada orang yang menyalakan api Islam. Terus orang jawab itu bukan. Dia muncul sejak 1953 jam itu nama. Kakak saya kan tadinya kan DP Ansor, Banser, terus PID. Akhirnya pun atau kepandikan jamaah. Terus dia itu diaken kali apa tempat kan ngawasi pengajian jamaah muslimin kemudian yang kali Kamas Kulo ada yang baru langsung napa mendengarkan manto ya baik kan yang berjuang beda Angkor, Banjar terus tahu tempai kan nih alternatif yang nanti ngikuti kegiatan PI itu pasti gada semangat juang karena PI kan nonton bener lagu sih membakar semangat. Jadilah pemersatu umat, jadilah pejuang Islam. Hancurlah bukan ateisme, maju terus pertahanan. Kalau gitu, ini derek. Ini mulut apa lah? Kalau naik kepanggil kalian RP, ini apa sebuah nyanyian itu perlu dikatakan. Kalau dikatakan, insya Allah kita sudah ketemu. Itu jamaah. Mari kalau sampai cara panjang semua. Ibu Pak Karno menyadari seperti itu. Lajeng ini tahun 2020, kalau silaturahmi tentang kakak Mas Kulo Kandung tentang Jambi itu biasa aja kali Kulo. Dia ini kalau main aktif nih pramuka, DNID ngetor dengan ngetor ya DNID itu saja bahwa Bung Karno itu ambisi menjadi pimpinan dunia dengan menawarkan ide naskah bersatu. Karena kalau orang memahami naskah bersatu tidak perlu tukaran, itu akan menjadikan sumber kedamaian. Jadi wong komunis yang menyadari kalau wong nasionalis menyadari kepada orang agama dan sebaliknya orang agama juga menyadari masing-masing berkeinginan. Jadi saling menghormati. Intinya naskah kan itu. Cuma makanya dalam praktek itu kan terjadi perbedaan, normalnya perjuangan dan itu sama terus saja. Jadi nanti itu.
dan kantor beliau juga ambisi jadi pimpinan dunia Islam. Terus ada ini dari pengurus pusat Masumi, namanya Sujiman. Apa Sujiman? Di Pak Wali Al-Fatah itu namanya Sujiman. Dia juga sudah mencari-cari bentuk pemimpinan Islam, tapi tidak apa-apa, dia itu non politik, sedangkan itu. Nah, artinya maksud saya artinya perempuan bahwa kalau tadi ada isu jamaah dan musoron sudah dipantau, terlambat juga dari tahun 60. Mana Mas Sofian? Ya Mas Sofian, ya mungkin disorot tapi kemudian. Terus yang terakhir, jadi yang terakhir itu bersumber dari Iwanan dan saya cari-cari. Saya sama Sunnah disampaikan di Cilengsi bahwa Ustadz Cilengsi itu isi taklim di NTB. Nah ketika nyebut nama Wali Al-Fatah, itu ada anak muda mahasiswa itu penasaran, Ustadz mau tanya Wali Al-Fatah itu siapa? Tanya itu karena waktu saya kuliah di Jakarta di Atmajaya, dosen saya Profesor Dr. Fransida itu mengatakan di Indonesia ini sudah ada satu gerakan Islam yang sulit dijatuhkan dan sulit disusupi. Jangan yang disusupi kan bukan turun, kok orang berontak turun, kita bersyukur daripada dijajah untuk momen itu kan tidak akan termakan. Itu pun disanjung itu. Walaupun maksudnya bagaimana bisa melanjutkan jamaah kerja itu, tapi kita lihatnya dari sisi positifnya. Berarti mereka sudah menganggap baik dan kita siaran begini, kados turun kertas ya kalau berpikir bahwa kalau sama tanda-tanda kalian enak. Jadi termasuk anak muda hampir biasa sampanan, ya, namanya Mas Cahyono, itu tanggal kali Naik Semarang. Naik, saya tuh ingin bergaul harmonis dengan muslim yang belum dalam jamaah. Tapi saya berbuat baik, itu sebetulnya tidak saya rasakan. Apa sebabnya? Habis naiknya kan baru terus lama, terus saya naik, saya bantu dia silakan bahwa kalau Ivan merasakan hubungannya pergaulannya dengan muslimin di luar jamaah merasa tidak harmonis, saya jawab sebuah keharusan. Keharusan itu ditolak karena ada 3 hal. Kalau kita tidak bisa menyampaikan 3 hal secara tuntas, maka hasilnya itu ketidakharmonisan. Apa? Tentang mati jahiliyah itu kalau tidak tuntas dijadikan tidak harmonis. Kalau yang tuntas bagaimana? Kalau yang tuntas adalah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Qasqalani. Itu mengatakan bahwa yang dimaksud mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan maksiat, bukan mati kafir. Nah, sementara kan ada pesan mati jahiliyah, mati kafir. Nah, itu secara tuntas itu ada di bukunya Ustaz ini, ada penjelasan tadi Ibnu Hajar al-Qasqalani. Intinya itu, nah, kita harus mendapat itu. Jadi kita sayang kalau tidak punya imam, tidak BA. Menurut Allah melalui Rasul nanti kita bermasalah. Kalau kita umpah motor orang desa ketemu polisi, anda diboro-boro, ini belum disokok aman langsung jalan. Kalau tidak harus meledak-meledak. Terus saya teringat dengan Pak siapa itu waktu ngurus tarik di sini. Kan dia ada bawa sen, akhirnya ke Kebumen juga lewat jalan raya Purwakarta. Itu yang pertama itu. Ada 3 yang pertama tadi menjadikan mati jahiliyah itu bukan mati kafir, tetapi mati dalam keadaan maksiat. Bukan berarti berkiranya betul ada umat jatuh. Nah itu yang kadang-kadang ya kan seperti saya. Itu. Yang kedua firqah. Nah, padahal firqah itu adalah kalau Sayyidina Ali kan mengatakan bahwa ya al-jama'atu wa mujama'atu al-haq, melaksanakan kebenaran.
Kemudian sebaliknya al-fuqara'u jama'atu al-muqaddir, orang yang akan mengkader. Jadi orang yang melakukan kaderan itulah yang disebut kirto. Adapun lembaga-lembaga itu sebuah usaha, adanya banyak ormas itu adalah sebuah usaha dalam rangka melaksanakan al-imron atau empat. Aku dibilai berpergi wal katum itu umati yang tunai okor. Maka adalah di antara kamu orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu dilaksanakan dalam bentuk tadi ormas, dalam bentuk partai. Jadi kalau berjamaah, ya mereka tuh jamaah bagian daripada jamaah. Kemudian ada lagi yang berpikir, Pak, mereka tidak punya imam. Betul, mereka tidak punya imam. Tetapi bukan salah. Karena kita ingat, kalau ingat ya, Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Kesultanan Turki masih kuat. Jadi kalau mengangkat imam ya salah. Imamnya Turki masih kuat. Seperti itu. NU tidak punya imam. Betul. Tapi kalau kita menganggap itu salah, salah. Karena NU berdiri tahun 1926. Kesultanan Turki baru saja jatuh. Jangankan Muhammadiyah, ulama internasional sampun kali welas ambalan 12 kali mengadakan musyawarah khilafah. Bagaimana kalau muslim punya khilafah itu ulama internasional sampun kali welas jalan ambalan, tapi belum satu orang pun berarti juga. Terus nakaknya Muhammadiyah bertingkat dari imam itu juga sebuah kerohisan karena kesultanan Turki baru jatuh. Makanya kalau masuk kalian ayat bahwa di antara muslimin ekstremen pulau ya, termasuk Syiah itu tidak, yang kita tunjukkan bukan perbedaannya. Kenapa terjadi ketidakharmonisan? Karena ada dua hal: miskomunikasi, awalnya kurang terbicara, misprestasi, mispemahaman. Momenipun khilafah sedaya Islam itu mengatakan wajib, NU Muhammadiyah Syiah wajib, cuma persepsinya tidak dan momenipun NU kalau ini kan melaksanakan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa NU menolak khilafah yang berbentuk negara seperti ISIS. Betul, karena khilafah itu bukan negara, bukan satu daerah, bukan teritorial, tapi global. Seperti ISIS, apalagi dia menghalalkan membunuh. Itu juga khilafahnya betul, tapi kalau bentuknya seperti ISIS itu yang menyalahi syariat. Kemudian teman-teman kalau catat bahwa semua titik berkeinginan, hanya persepsinya tidak, dan bahwa NU menolak karena berbentuk negara bagi ISIS. Kemudian teman-teman kelompok sing nek dibutuh kadosnya sekesor nek kangelan negara apa sampai apa ngono duwe Imam Mahdi dan itu nek nunggu Imam Mahdi lajeng hadis Hudzaifah taljamu jamaah dilaksanakan kapan? Jadi mikirnya kali menunggu datangnya Imam Mahdi. Wonten malih sing punya pengertian bahwa khilafah itu punya wilayah. Hari itu Benegoro, padahal Islam itu bukan bersifat kebangsaan atau nasional. Itu pun kota itu. Nah, yang keempat yang kita lakukan khilafah adalah fardu kifayah, seperti urus jenazah. Memang yang sedo itu butuh usaha nunggu Pak Camat, butuh usaha nunggu Pak Lurah, butuh usaha nunggu Pak Kiai. Pak Kiai ini jawab kumroh. Di jenengan utami kali nopo, tua upana mengedus, tapi ngerti sunah itu jadi sih di sholat ini pun sah. Betul pemahaman itu bukan Pak Camat, Pak Lurah, apalagi Pak Kiai lah. Jadi tegawai paham kan. Kantor kan itu apa ditujui oleh ulama-ulama bahwa demi payah karena ulama tingkat internasional tingkat dunia kali 12 kali
bahas penegakan khilafah yang terakhir itu sejumlah 38 negara itu sepakat ngangkat Raja Faisal sebagai khalifah. Tapi Raja Faisal bungkam, menolak tidak menerima Islam. Kemudian konten tawaran opsi yang kedua, 38 negara sepakat memberi gelar kepada Raja Faisal sebagai Pangeran Makmum. Sampaikan baru Raja Faisal jawab menolak. Itu musyawarah khilafah tingkat internasional. Sampun pimpinan Pak 12 kali, tapi belum satu orang pun jadi tidak. Yang terakhir mau Raja Faisal. Lah kemang itu loh, itu tahun 74. Tahun 72, 2 tahun sebelumnya, Raja Faisal kirim surat apresiasi, surat dukungan Jumatan Wayang Raja. Sehingga bahwa kami memahami surat Anda dan kami berdoa semoga Allah memberikan pertolongan atas perjuangan Anda di dalam mengkhidmat Islam dan ini. Terus mengertos, juga kawai kertos itu jadi syukur ya Allah sudah umat Islam ke depan itu harus ada pertolongan kandungan, termasuk kawai ini. Dan buat tentang SD, untuk kami nyuwun lagi bahwa diberi kemampuan untuk mampu dakwah menyampaikan ya, tentang jamaah sehingga sakit tembus ke publik akan memahami. Kerantan, ya, Nepal itu hadirnya berbunga-bunga, baru mandiri surat Al-Hasyr menewau kan maos dari ayat 1 sampai 10. Nah, belum mandiri 3 ayat seterusnya. Wonten ayat Al-Hasyr 13 kali 18. Isine itu Bu, itu mestine awake gembira. Kanten isine itu Allah Subhanahu wa taala 100% menjamin kejayaan umat Islam selama-lamanya. Selama umat Islam bersatu secara legal syar'i, ada dasar aturannya, legal konstitusi, ada dasar undang-undangnya secara kenegaraan, dan tetap di dalam bingkai NKRI berdasarkan hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi menghentikan dawuh maka beda dua beda komunikasi. Jika ada di antaranya ada juga kaum entah di Amerika entah di mana saja adu sebuah kesepakatan falayakuna, dan maka kamu jangan merusak, jangan hianat terhadap konsensus nasional kesepakatan. Artinya kan kita dianjurkan untuk tidak membuat keonaran keributan atau merusak berkhianat terhadap kesepakatan di Indonesia maupun walaya juga nahu ayam yang itu. Kamu jangan memaksa kehendak sampai lewat waktunya. Yang ketiga, au yang tidak jadi adalah kamu jangan melempar tanggung jawab kepada orang lain. Istilahnya Pak Harto, jangan tinggal gelanggang kalau kamu kita bernegara itu kita bersyukur. Pertimbangannya perbandingannya daripada dijajah londo seperti Israel Palestina dijajah Israel kan kurang bebas dan macam-macam. Jadi kita bersyukur. Jadi kalau ada pemikiran itu harus punya negara sendiri supaya hukumnya kita. Pasal 2829 itu memberikan masalahnya kita belum mampu mewujudkan kesatuan umat secara legal syar'i. Belum ada gambaran legal syar'i itu sing dipun ngendiaken disadakaken kali imam imam namanya Michael Al-Lending ngendikan ngeten Imam As-Satibi wonten kitab Al-Iqtisam juz 2 halaman 260 sampai 265 itu sanjane kita lihat kalau model itu Imam Satibi ngendikan anal jamaah bahwa yang disebut persatuan Islam secara syar'i anal jamaah rojiatun ilal ijma'i, kembali kepada kesatuan umat alat imami yang dipimpin oleh sang imam
al-muwafiqi ini kita bilang wa sunnati, yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah. Sesuai kitab Allah apa? Sifatnya universal, global. Makanya Imam Khattabi itu sudah beristihad bagaimana ini satu dalam satu dunia. Beliau membentuk gerakan Darul Islam atau NI Islam. Nah ini kelemahannya di sini karena sifat kebangsaan, maka harus benturan dengan kesepakatan. Indonesia sudah berbentuk republik. Belum ada orang menghendaki bentuk lain tarung kalah. Nah, itu antara aja. Kalau kita pikir itu kelemahannya karena bersifat kebangsaan, nasionalisme, termasuk ISIS, maka dia akan hancur walaupun bertahan. Nah, alhamdulillah kita punya keyakinan khilafah itu adalah Abu Kifayah. Kalau sudah ada orang yang melakukan sah, itu sifatnya sesuai dengan kitab Allah, sifatnya wa ma'asarakai al-alamin. Hadis mengatakan biar terkawal fa'alamin. Kita lantarkan awal karena 12 kali ulama internasional membahas, membicarakan musyawarah tentang khilafah, tapi belum satu orang pun tidak juga, termasuk tadi Raja Faisal itu menoknya itu. Dan ternyata dalam sejarah Raja Faisal sudah kirim surat mendoakan perjuangan yang kata biar kita itu mendapatkan pertolongan Allah. Jangan kok isi tiara baik kan itu sayang kan. Terus itu kan kita tidak bisa tuntas dalam menjelaskan 3 hal: mati jahiliyah, firqah, terus yang terakhir anak muda yang menjadikan jamaah bukan ormas. Mereka akan tanya, ormas itu artinya yang terorganisir, yang tertokoh. Lalu jamaah ngomong orang ormas terus berarti orang tertokoh. Nah ini kan diperlukan yang muda-muda bukan penjelasan yang sejuk. Jadi kalau menyampaikan itu saya tuntas bahwa jamaah muslimin bukan ormas bagaimana dimaksud di dalam undang-undang keormasan. Pasal 1 mengatakan ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara. Dan jika jamaah tidak dibentuk, maka maksudnya mana? Jamaah maksudnya adalah lembaga peribadatan. Dan dengan sakit kanjamatan itu selalu mereka orang yang kalau Pak, mendengar saya buat jamaah dan ormas bagaimana dimaksud di dalam undang-undang ormasan seperti itu. Dengan itu mereka malu itu. Adapun mereka memang tidak itu, yang penting itu targetnya mereka bisa memahami. Syukur kemudian dia jangan satu berat karena Allah, jangan karena saya, namanya seperti itu. Itu menyebabkan bahwa hubungan kita dengan yang lain kita merasakan tidak harmonis karena tadi. Karena kita di dalam menjelaskan 3 hal tidak tuntas, maka nanti belajar tidak tuntas, bicaranya terserah. Nah, kemudian selanjutnya ibu-ibu 5 seruan Islam patut dipahami riyen. Nanti kalau angkat ingkang kewajiban yang pertama awal Fatu, maka berdakwah. Jadi kalau kita tidak berdakwah, kita bermaksiat kepada Allah. Sesuatu apa maksudnya? Mau cakap kerawasan yang orang betul saja dilihat kalau bentuknya 3. Bentuk dakwah itu 3, ilhal dengan praktek dengan saya, bilisan dengan ucapan, dengan belajar, cukup dengan tulisan. Kalau lebih, kalau dapat tulisan, ya, selamat datang, apabila apa, kalau dapat lagi di bawah sekali di bawah, saking badan di bawah mengenal, dia alhamdulillah hasilnya saya. Kerantan puncak pun, saya teman penelitian bahwa jamaah ini gerakan garis keras atau tidak, itu terakhirnya kan bermaus menjelaskan secara lesan, kemudian mau secara makalah-makalah, terakhir dengan tes wawancara ditaruh secara lesan. Kali dulu Pak, jamaah ini memang bukan gerakan garis keras, tapi juga bukan gerakan lunak. Paham?
Di Jamaah dianggap oleh peneliti memang bukan gerakan garis keras dari tulisan dan pembicaraan saya, tapi juga bukan gerakan lunak. Artinya kalau nanti jamaah juga besar akan lebih ekstrim, jangan ngoten. Nah, jangan dipun romo. Sajane badan juga kucing sing rawuh iku mboten bahan-bahan profesor. Nek ten jenenge mboten disebut profesor itu. Tapi yang depan ya, rencananya Pak Abu Bakar almarhum niku putunipun Haji Munawar Khalil. Iku putune. Niku saking depan undange nek pertemuan undange prof terus belum baca di bawah. Iku kata niku. Atos because kan biasa sampai nonton. Kalau sudah besar akan diakses. Terus kalau secara spontan gue jawab keliru Pak, salah itu. Apa Bapak lupa dengan surat Al-Fatihah ayat 29? Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Muhammad adalah orang bersama itu tegas, asyidda, kufar tegas di dalam kekufuran. Terus Muhammad kasih sayang mereka. Ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, ketika terjadi perang Uhud, Muslimin Kanjeng Nabi itu punya banyak tahanan. Tahanannya apa ya? Nah, ketika Kanjeng Nabi melakukan interogasi itu nanti Imam Ibnu Katsir menjelaskan ada 5 sampai 7 orang. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, mereka, ya Rasul saya ini Muslim. Nah, ketika jawab itu, Kanjeng Nabi bukan kabeh kula, oh kamu sudah kamu nyumpet, kamu pergi, bukan itu. Asyidda, tegas. Ketika mereka jawab itu, Kanjeng Nabi balik tanya, ketika terjadi perang kamu berada di mana? Biar mereka, kalau begitu hukumnya sama dengan mereka. Adapun urusan kamu, urusan kamu beda Allah. Tegas. Kenapa? Boleh jawab kalian badali bapak. Tapi personilnya kan bisa berbuat lain. Personilnya harus mengikuti ayat. Apalagi di dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya bahwa Islam itu ibarat pohon yang akarnya menghujam ke tanah, ke bumi, daunnya rindang menjulang ke langit. Jadi tambah besar tambah piuk Pak. Ini zaman itu jawabnya gitu. Kok punya pasalnya harus percaya. Kalau tidak percaya, untuk ajak keluar nggak usah. Saya tidak setuju dengan pemerintahan wilayah apa. Saya tidak setuju dengan kerajaan. Nggak usah bisa keluar, nggak perlu itu. Kalau dia tidak dengan sifat Allah, sudah orang jangan keluar. Hanya dia nyanjung pada jamaah secara tertulis. Bisa bawa secara tertulis bahwa memberi komentar jamaah muslimin adalah gerakan di lembaga politik, kedua belum tercatat di Kemenang. Jadi jamaah gerakan agama, belum ini departemen agama orang tercatat. Jadi kan apa gerakan sing mau wilayah yang jelek, yang tidak tertib seperti itu. Hanya kan imam merintahkan kepada wali JPU untuk mengadakan pendemian. Ada termasuk saya ke sana. Sampai sana juga hampir jadi gegeran lagi. Karena saya bertiga, saya Ustaz Abu Bakar Yono sebagai jubir, kemudian Ustaz Abu Bakar, berduanya almarhum, sehingga saya merasa sengklek. Biasa untuk sharing. Nah, sampai sana Ustaz Abu Bakar atur, Mas, saya dari Jamaah Muslimin Hizbullah Semarang. Oh, yang ada kajian dan yang angkat hilafah itu musuh saya. Pola problem ini itu begitu ngomong. Terus yang kedua, saya diperintahkan oleh wali untuk mengadakan kerjasama. Ya senang, jawabnya apa senang? Ya sekedar apa? Jawab. Nah, setelah selesai kejayaan, Mbak Mas, aku nambah. Tadi kan kita kirim surat, itu ada lampiran lampirannya. Kalau saya menanyakan tentang apa itu sudah. Nanti kalau ada yang janggal,
jangan tinggal saya. Nanti saya ke sini, nanti yang ngotosi naik rois tegal. Kalau ada hal-hal yang janggal atau yang janggal seperti itu, dan kerjasama dalam hal tarbiyah, dalam hal masyarakat dan macam-macam. Terus saya bilang, karena jamaah puncak perjuangannya itu ada 3. Ya, ini adalah waktu 5 menit, jadi nanti saya teruskan pada kesempatan lain kalau ada acara ya. Yang terakhir itu aja. Yang terakhir, kalau lebih ya minta maaf. Jadi keinginan dari Naik bahwa Ikhwan agar sedikit paham tentang perjalanan jamaah di Kebumen, bahwa perjalanan itu sudah ditulis di koran. Pertama tahun 1988, siswa pertama, ya, dimuat di koran masa kini Jogja. Nah, ini organisasi jamaah Hizbullah Oknum PKI menuju dalamnya. Judulnya. Kemudian tahun 1988, 20 tahun kemudian tahun 2008 dimuat di Radar Kebumen. Adanya ta'aruf atau pameran al-aqsa di Romokelek. Nah ini bahwa dengan adanya ini segi positifnya menjadi sertifikat bahwa Ikhwan harus bergerak karena sudah dapat sertifikat. Silakan tanah diolah karena sudah dapat sertifikat tanah. Nah kalau tidak diolah kan sayang. Dengan bersyukur, hidup ada kelanjutannya. Ini jadi kita isinya itu memang sejarah dan menegangkan. Dua-duanya menegangkan. Yang terakhir, ya, waktu di Romokelek, niat kita adakan pameran Al-Aqsa itu dari hari Jumat sampai hari Ahad. Kamis sore dari reserse, rombongan reserse datang dan menjumpai panitia termasuk Naik supaya ditiadakan karena jaganya nanti kalau ada reaksi dari masyarakat yang negatif dan belum mendapat rekomendasi dari Polsek apalagi dari Polres sehingga Naiknya bisa bagaimana mentak ke wilayah. Kemudian ada Ikhwan yang termasuk keluarga putra putri polisi diharapkan bisa bantu. Jam 9 malam Naik telepon wali, bagaimana itu yang dari keluarga putra putri polisian. Wali jawab bahwa itu hanya untuk daerah Semarang, jadi tidak lebar. Hanya Naik musyawarah dengan panitia dengan saya putuskan besok jadi Jumat pagi, padahal mulainya pada Jumat itu belum dapat rekomendasi juga dari Polsek maupun Polres. Kita silaturahmi ke Polres, sebenarnya ikut saya siap-siap berjuang. Sampai sana ketemu Intel Polres yang mengatakan Intel. Terus kita sampaikan ngomong, terus kita tunjukkan bahwa jamaah itu legal, ini datanya tertulis. Kesimpulannya diterima, terus jam 9 pagi Jumat baru dapat surat untuk disampaikan ke Polres bahwa diizinkan. Mereka pulang, terus Naik ke Polres, baru ya biar Jumat kan tegal, tapi karena semangatnya tinggi, ya pertolongan Allah datang di persyaratannya. Jadi sebenarnya ingin bicara banyak supaya tadi menggigit, tapi karena waktu maaf nanti ya, mudah-mudahan tak saya waktu. Pokoknya kita kalau saya bersendirian, pokoknya untuk pendem kita harus optimal di dalam berkontribusi yang positif untuk siapapun. Untuk siapa, bahkan kalau setelah saya entah itu Syiah, entah itu komunis, kita beri ujangan atau nasihat yang baik. Diterima alhamdulillah, tidak terima tidak masalah. Ya, makatan Bu, kira-kira pun perlu mengambilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.